nanti mungkin tidak bisa agak lama-lama di sini karena sebentar lagi saya nongol di kanal yang lain ya gitu di iNews. Judulnya Interupsi bersama Bang Gofar Sangaji. Tapi lain kisahnya. Kalau di sana pencarian seseorang yang diplester ya. Diplester Matutina ya gitu si plester. Jadi begini, perkembangan terbarunya yang lebih update dari apa yang pernah saya katakan waktu itu malam-malam di tempatnya di suatu tempat rahasia lah gitu ya. Yang bersama Bang Refli Harun dan juga di kanal yang lain. Jadi kami ya, saya kemudian Bang Resmon dan kebetulan waktu itu adanya adalah Michael ya. Jadi Dr. Tifa diwakili oleh Michael ya gitu. Kita ketemu langsung dengan otoritas yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Menteri ya Profesor Abdul Mukti yang sudah kemudian mendelegasikan Sesdir Dikmenjurnya yaitu Pak Eko Sulistyo. Dan yang menarik adalah Eko Susanto, maaf ya Pak Eko Susanto, didampingi juga Pak Anang. Menariknya lagi, ini yang pernah kita bahas terbalik-balik dan salah dengan Setnek, Mas Rafli. Ternyata salah lagi kalau menurut Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan. Jadi angka-angka yang ada di sini itu kemudian ternyata banyak yang diperpanjang. Jadi misalnya tertulis ya Orchard Park Secondary School SMA ini yang ditulis 2002 sampai dengan 2004 itu ternyata hanya 2003. Malah justru baru 2003. Jadi Januari. Dia kemana? Katanya. Antara setahun 2002 dan 2003 itu kemana? Kami tidak suudon ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan oh dia waktu itu ke Singapura dan ada yang mengatakan lokasi sekolah Orchard Park Secondary School itu tidak jauh dari sebuah tempat untuk melakukan klinik rehabilitasi, yaitu benar-benar kita nggak bisa menampik berita-berita itu dan akan kita investigasi ke Singapura. Gitu. Jadi artinya dia SMA-nya itu baru kalau ini terus SMA itu baru 2003 ya gitu sampai 2004. Itu pun bukti yang dia pernah melakukan sekali itu bukan berupa ijazah. Nanti Bang Resmon akan menandaskan itu. Makanya kami berdua sempat mengatakan ini adalah keajaiban dunia yang ke-9. Ya gitu. Karena yang ke-8 itu ijazahnya Jokowi. Itu. Jadi ini ke-9. Yang hanya bisa keluar pada zaman ketika Gibran menempuh studi di sana Bang Refli. Dan yang kedua adalah yang paling menarik lagi. Jadi itu hanya 2 tahun saja. Ya, 2004 setahun makanya. Hanya setahun. Berarti kan aneh. Setahun tapi raportnya bisa dapat kelas katanya ya kita belum lihat. Katanya kelas 10 dan kelas 11 ya. Nah, fotokopi raport. Padahal yang namanya UTS Insert itu bukan kelas 12 loh. Dia tuh di atas kelas 12 plus. Orchard Park Secondary School itu juga bukan SMA, itu SMP plus. Apalagi sekolah ini, nanti biar Dr. Tifa yang cerita lah gitu. Meskipun saya datanya ada semua. Itu baru dibuka tahun 99 dan baru benar-benar membuka murid itu pada tahun 2001. Coba kalau dia 2001 dan 2003 dia kemudian Gibran masuk ke sana. Berarti kelas apa yang sudah tersedia? Apakah sudah tersedia kelas 10? Kalau dia bisa dimulai dari kelas 7. Kan berarti kan harusnya kelas 7, kelas 8 yang udah dimulai. Nah Gibran masuk tuh maksimalnya kelas 9. Ini kok bisa kelas 10? Ini harus diperiksa. Dan kemudian ijazah yang diberikan ijazah atau surat penyetaraannya. Nah ini pun juga harus nanti akan kita koreksi. Karena apa? Satu kalimat yang sangat menarik dari Pak Menteri Profesor Abdul Mukti yang sempat saya terima adalah ini adalah tinggalan menteri yang lama. Kalimat itu memang sangat bersayap kalimat itu. Nadiem Makarim. Ya, jadi kita akan telisik lebih jauh kalimat dari Pak Menteri Abdul Mukti itu. Tapi yang jelas di UTS Insert ini pun, ini kalau di status 2004-2007 itu juga bohong juga. Karena dia hanya masuk tahun 2005. 2004 Oktober 2004 sampai 2005. 2005. 2004 Februari kok. Iya.
Tapi kok juga ijazahnya kok bisa 2006 katanya surat lulusnya. Jadi kan ini kan benar-benar terbolak-terbalik gitu. Tapi sekaligus terbolak-balik ya. Terbolak-balik. Iya, saya mengikuti tata bahasanya si Gibran ini. Ya, para gitu ya. Terbolak-terbalik. Nah, gitu, para termul ini. Ya, gitu. Jadi artinya kalaupun misalnya ya Pak Subhan itu mengatakan selalu yang ditinggung adalah peraturan atau Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu memang ada. Di bawahnya tuh ada surat keputusan KPU. Tapi surat keputusan KPU itu yang disebut adalah surat keputusan penyetaraan. Bukan surat penyetaraan kayak gini. Surat keterangan. Surat keterangan. Jadi surat keterangan ini harusnya memang tidak sah. Karena surat keterangan ini harusnya berbunyi pertimbangan, menimbang bla 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 bla, memutuskan bukan hanya surat keterangan diberikan sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman sekalian, itu sebagai pembuka saya, Dr. Resmond yang masih sangat ingat tahun-tahunnya, silakan diteruskan. Tapi Mas Roy pinjam dulu ya Mas, sebelum berangkat ya. Mau undur diri? Belum, Bentar lagi. Saya pakai dulu nih. Bentar lagi. Ya, jadi argumentasi dari Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen saat ini, ya SMA itu Orchid Secondary School Singapura ini diekivalenkan dengan kelas 10 dan kelas 11. Padahal kalau kita hitung kan Orchid Park Secondary School ini kan lulusan dari primary school, yaitu kelas 6. Nah kalau 4 tahun kan berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kalau dari 2 tahun terakhir Gibran masuk berarti raportnya adalah kelas 10 dan kelas 11. Kelas 9 dan kelas 10. Artinya apa? Lulus pun dari Orchid Park Secondary School Singapura itu ya yang katanya punya sertifikat GCE A-level, ya itu setara dengan kelas 10, bukan kelas 11. Kalau mau O-level ya, kalau A-level 2 tahun lagi, kelas 11 dan kelas 12. O-level itu ordinary level. Ordinary level, berarti itu setara dengan kelas 10 seharusnya, alias kelas 1 SMA. Belum kelas 3. Belum kelas 2 dan kelas 3. Nah, itu masalahnya di situ, dan tahunnya juga bukan 2002 ini, sampai 2004 seperti data yang di KPU. Karena apa? Karena perbedaan tahun masuk ajaran. Di Indonesia tahun ajaran sampai bulan Juni. Mereka mulainya Januari. Sistemnya British. Ya, maka di sini 2003 Januari sampai 2004 gitu. Di sini aja datanya udah berbeda. Orchid Park Secondary School itu datanya yang mereka punya adalah 2003 Januari, bukan 2002 seperti tertulis di KPU, jadi berantakan semua. Nah, jadi makanya kita meminta ya, bagaimana pengkajiannya, kenapa disetarakan yang Orchid Park Secondary School ini malah disetarakan kelas 10 ke 11. Padahal kan masuknya saja lulusan SD, kelas 7, kelas 8, 9, 10, 4 tahun berarti kan kelas 9 ke 10. Harusnya setara dengan kelas 1 SMA. Nah, mereka katanya sedang mencari dokumennya. Mereka bilang 10-11. Dan 12-nya di UTS Insert gitu loh. Dicocok-cocokkan. Padahal UTS Insert, itulah ya, kelas 9-10 harusnya O-level, ordinary level gitu ya kan. Katanya punya raportnya. Nah itu sedang dicari. Nah itulah dulu tentang Orchid Park Secondary School. Berikutnya UTS Insert ya. Ini 2004 Februari sampai 2005 kalau nggak salah, Oktober atau Desember gitu. Jadi, nah sementara surat keterangannya kok di 2006, bingung juga kita, lulus di 2006. Nah katanya punya, saya tanyakan saat itu ke Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, katanya Gibran memiliki Foundation Study Certificate. Foundation Study Certificate bahwa saudara Gibran telah menuntaskan program persiapan masuk Universitas UTS. Nah itulah katanya dia memiliki Foundation Study Certificate. Terus saya tanya,
Kenapa? Apa dasarnya? Kok itu disetarakan dengan grade 12 sesuai dengan di keterangan ini, kan? Grade 12 telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Nah, sementara di sini sementara di sini kan kalau kita hitung primary school kelas 6, secondary kan berarti sampai kelas 10. Kok bisa lompat di sini jadi grade 12? Terus apakah ada kajian akademik terkait dengan anatomi silabus, anatomi kurikulum? Itu kan dikaji secara ketat. Ya kan, sehingga bisa diekivalenkan, disetarakan bahwa UTS Insert Sydney setara dengan grade 12 itu secara kurikulum loh kajian. Karena saya sudah pernah ikut mengawasi puluhan kurikulum untuk SMK selama saya menjadi dosen di Lombok gitu ya. Jadi pengawasan kita diminta untuk mengawasi kurikulum yang untuk SMK. Di situ ada magang alias prakrin. Ya, praktek kerja industri. Di situ ada porsi porsi untuk mata pelajaran praktek lebih banyak daripada teori. Sementara ini cuma persiapan universitas UTS dan itu fokusnya adalah teoritis, akademis. Sementara SMK ya harus mendapatkan kompetensi vokasional. Bingung juga, pokoknya bingung lah Mas ya. Pokoknya bingung. Ya, bingung. Nanti Pak kita cari dokumennya begitu. Terus ya. kalau misalnya itu memang benar itu hanya pathway, itu biasanya hanya 1, 2 atau 3 mata pelajaran saja yang benar-benar mau dikejarkan. Bahasa Inggris misalnya kemampuan matematika atau apa, bukan kemudian tiba-tiba bisa dapat penyetaraan SMK ini dari mana. Itulah keajaiban dunianya. Nah, keajaiban dunia yang lain, saya katakan begini, saya tanya. Oke, ini surat keterangan penyetaraan ini. Keajaiban dunia yang lain aku udah di WA. Oke Mas. Oke Mas. Pak tinggal bahannya. Oke Mas. Biar ada tahun-tahunnya ya. Nah, UTS Insert ini kan sebuah yang diselenggarakan oleh University of Technology Sydney, sama seperti Insert atau pathway, academic pathway atau pre-uni yang lain, nggak ada bedanya sih saya kira. Terus saya tanyakan, kok bisa mereka lakukan penyetaraan itu? Tidak ada jawaban, ya, baik analisa anatomi dari silabus maupun kurikulum. Jadi terus saya tanyakan, bagaimana keberlakuan meskipun Gibran diklaim memiliki UTS Foundation Study Certificate dari UTS itu, bagaimana keberlakuan sertifikat tersebut? Apakah berlaku umum seperti layaknya ijazah SMA atau SMK di Australia? Atau bagaimana? Karena apa? Itu hanya berlaku untuk di UTS dan sejumlah universitas mitra. Tidak berlaku umum secara nasional di Australia. Di Australia kan high school living certificate. Atau sekolah per state dia katakan Victorian Certificate of Education, terus yang lain-lain sesuai dengan nama state-nya. Kan begitu, itu yang berlaku SCTB gitu kan. Sementara inilah yang dihindari para termul benar ya, argumentasi ini. UTS Insert Sydney, walaupun dia punya sertifikat seperti Foundation Study Certificate, itu hanya berlaku di UTS. Sementara disetarakan dengan SMK di sini yang berlaku umum mulai dari Sabang sampai Merauke dan bisa ditranslate untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi keberlakuan cakupan legalitas dari ijazah atau sertifikat UTS itu berbeda dengan ijazah SMA atau SMK. Di situ saja sudah nggak benar, ya. Terus yang terakhir saya tanyakan adalah bagaimana dengan data histori yang ada di Kemendikbudrismen? Ya, itu kita tanyakan nanti juga by surat ya kan. Nah, bagaimana? Apakah pernah kejadian serupa, kasus serupa ya yang ada siswa lain yang menyetarakan dari insert yang lain atau foundation studies dari yang lain-lain itu selain Gibran?
sesuai dengan data histori yang ada di Kemendikdasmen. Ya, jawaban yang kita dapatkan dari Pak Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, yaitu sepanjang sepengetahuan beliau, selama setahun beliau menjabat, tidak ada kasus serupa. Makanya kita tanyakan, Pak, tolong diperiksa data histori sebelumnya dan sesudah Gibran ini. Ya, kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Karena netizen siap untuk memeriksa siapapun yang diada-adakan itu. Ya, kalau dikasih nama tuyul, ya jangan seperti itu. Jangan memanipulasi. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Itu aja yang nanti kami minta secara surat. Berarti kalau nggak ada, berarti ini hanya berlaku untuk Gibran. Karena dia anaknya presiden. Jadi tidak pernah ada surat keterangan semacam ini yang terjadi di Indonesia kecuali untuk Gibran. Sejak 17, jangan-jangan sejak sebelum Masehi. Nah, oleh karena itu ya kita kalau ini berlaku dianggap Dikdasmen, maka seharusnya ada peraturan untuk mengeneralisasinya. Artinya apa? Ada anak-anak orang lain yang punya kasus serupa harus disetarakan juga dengan SMA atau SMK harusnya. Jangan cuma Gibran, Pak Dirjen dan Pak Menteri, Pak Abdul Muti, ya. Oleh karena itu kita tunggu saja dengan surat besok, mungkin Senin diantarkan, ya. Untuk kita ingin keterbukaan dari transparansi dari Pak Menteri, Pak Abdul Muti saja, ya. Karena seperti saya katakan bahwa surat ini produk dari Dirjen Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada era Nadiem Makarim, seperti jawaban Bapak lewat WA. Oleh karena itu tidak seharusnya ya kesalahan ini berada di pundak Bapak, Pak Abdul Muti. Tetapi yang kami harapkan adalah transparansi, ya. Terus kalau bisa kita seminarkan secara terbuka, itu lebih elegan. Diundang para profesor, doktor ilmu pendidikan, ya. Sehingga bisa menjadi basis Pak Abdul Muti. Basis untuk membuat keputusan. Begitu loh. Jadi bukan Pak Abdul Muti sendiri yang memutuskan, tetapi basis masukan dari para ilmuwan-ilmuwan di bidang kurikulum ini. Bidang ilmu pendidikan. Gitu. Kalau memang itu menyalahi aturan dan tidak ada fondasi aturan yang melatar belakangi surat keterangan ini, ya segera dicabutlah Pak. Ya, Pak Abdul Muti sebagai menteri segera cabut saja karena ini akan menjadi beban histori, beban sejarah. Kalau ini dibenarkan oleh Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan dinyatakan ini legal, Bapak harus siap-siap menjadi bagian dari kesalahan sejarah ini. Karena bisa jadi besok bukan RRT yang menggugat. Ada lagi mungkin 5 tahun lagi yang Bapak sudah tidak berada di posisi menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan Bapak lah nanti dicibir. Oh itu ya Pak Abdul Muti. Padahal sudah ingin diluruskan oleh RRT tapi bersikeras. Dan nanti yang meluruskan justru menteri berikutnya. Bapak akan menjadi korban cibiran. Oleh karena itu ya kita terbuka saja. Karena inilah fondasi Gibran menjadi calon wali kota Solo 2020. Dan calon wakil presiden tahun 2024. Nah kalau Bapak cabut ini ya sekarang terserah DPR dan pengambil kebijakan yang lain. Misi dari RRT seharusnya selesai di situ. Gitu. Apapun keputusan politik terserah kalian. Hai para pemangku kebijakan, para pejabat sekarang yang punya otoritas. Ya, selesai saya kira karena kita bekerja berdasarkan materi saja. Kalau kebijakan publik, politik saya nggak menguasai. Mungkin Bang Refli mungkin yang dalam hal tata negara. Begitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih.